Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan nattakhidhuha tafsiratan yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Lebih khusus adalah nikmat bagaimana Allah sampai detik ini masih memberikan as-sihah wal afiyah, memberikan kelancaran dalam ibadah puasanya kita. Tidak ada yang tersisa kecuali mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokahnya Ramadan, apapun dosa yang kita punya, dosa besar, dosa kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketemunya kita dengan Ramadan adalah titik awal kita ketemu dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, hendaknyalah kita terhadap suatu ibadah, terhadap suatu amal itu yang lebih kita pentingkan itu adalah gobulnya amal daripada sekedar sahnya. Gobulnya amal daripada sekedar sahnya. Ini penting karena banyak di antara kita ini kapan dia beribadah, contoh sholat, yang dia cari yang penting sah, rukuk sujudnya tumakninah, fatihahnya fasih, walaupun tidak khusyuk. Badan khusyuk adalah syarat diterimanya ibadah. Kapan dia melaksanakan ibadah haji, yang penting yang dia cari adalah sah. Ikhlas nggak ikhlas urusan belakangan. Badan ikhlasnya kapan dia melaksanakan ibadah haji itu adalah syarat mutlak untuk diterima ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah puasa. Yang penting nggak makan, nggak minum, enggak. Yang penting bukan nggak makan, nggak minum. Yang penting adalah la'allakum tattaqun. Yang penting kita menjadi orang bertakwa atau tidak. Kapan kita berpuasa tapi nggak ada ketakwaan, maka ibadah puasa tersebut tidak akan menjadi ibadah yang makbul, tidak akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perlunya kita ini melaksanakan ibadah? Ya sah, artinya gugur kewajiban. Di luar Ramadan nggak wajib kita godok puasanya kita, sah, tapi nggak dapat ganjaran, nggak dapat balasan, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang kerja nggak dibayar, siapa yang mau? Kalaupun ada orang kerja nggak dibayar, statusnya magang. Pertanyaannya adalah mau sampai kapan Ramadannya kita statusnya magang terus? Cuma cari pengalaman toh. Orang kalau magang itu cari pengalaman, nggak cari bayaran memang. Tapi kan nggak mungkin dia selamanya memagang terus, cuma cari pengalaman toh, nggak pernah mau dibayar. Tapi kenapa kita rela ridho status Ramadannya kita ini magang toh? Ramadan ketemu Ramadan, Ramadan pendak Ramadan, tetap yang kita cari cuma sekedar nggak makan, nggak minum, cari pengalaman lapar, cari pengalaman haus.
kali Ramadan kita cuma cari pengalaman kok. Yang kita cari adalah rahmat, ampunan, jaminan merdeka neraka, dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang itu puasa, tapi nggak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali pengalaman lapar dan haus. Wa kam min ga'imin, berapa banyak orang yang di Ramadan dia mulai. Ketika Ramadan dia mulai. Ya tarawihnya, ya witirnya, ya iktikafnya, ya darusannya, ya malamannya, ya sholat tasbihnya dan lain sebagainya. Laisa lahu min qiyamihi illa sahar, tapi dia tidak memperoleh apapun daripada qiyamulailnya kecuali cuma capek, payah, kurang tidur dan begadang. Selesai, nggak lebih daripada itu. Dikatakan oleh ulama, apa penyebab orang itu ibadah tapi nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, puasa tapi nggak dapat pahala dari Allah? Seperti yang pernah saya bahas di sini. Yang pertama di antaranya adalah dia melakukan salah satu di antara 5 perkara. Khamsun yuftirna shaim. 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Malah sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama walaupun bukan pendapat yang kuat, batal puasanya itu. Tapi pendapat yang kuat bukan batal puasanya, tapi pahalanya saja yang batal. Puasanya sah. Apa itu? Bohong, al-kadzib, wal ghibah, menggunjing atau membicarakan aibnya orang lain. Orang yang pertama kali, orang yang tobat dari maksiat ghibah itu adalah orang yang terakhir masuk surga. Tapi orang kalau mati dalam keadaan nggak tobat dari dosa ghibah, dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Saking gede itu dosa ghibah. Kalaupun dia tobat, paling keri mlebu surga. Kalau nggak tobat, orang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena begitu beratnya dosa ghibah. Yang ketiga adalah an-namimah, adu domba. Yang keempat adalah an-nadhar bi syahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Yang kelima adalah wal yaminul fajirah atau syahadatuz zur, sumpah palsu. 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. 4 di antaranya semuanya dari mulut. Makanya mulut dikatakan jurmuhu shaghir wa jirmuhu kabir. Bentuknya kecil tapi efeknya besar. Bentuknya kecil mulut ini tapi efeknya besar. Dan banyak manusia, kata Nabi SAW, mereka masuk ke dalam neraka tidak disebabkan oleh apapun kecuali dia nggak bisa jaga mulutnya. Banyak manusia, kata Nabi, banyak di antara mereka yang masuk neraka bukan karena sebab apa, cuma satu, dia nggak bisa jaga mulut. Malam yada' gaulaz zur wal amala bih. Barang siapa yang tidak berhenti daripada ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak ada hajat, dia enggak makan, dia enggak minum, Allah enggak ada hajat. Yang Allah cari, yang Allah tuntut dari kita untuk berpuasa itu bukan puasanya, tapi hasil daripada puasanya. Apa itu? Ketakwaannya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah kalau yang Allah cari dari kita, yang Allah tuntut dari ibadah puasanya kita adalah ketakwaan, tapi kita nggak pernah nyari ketakwaannya, ya nggak gaduh antara apa yang Allah cari dengan apa yang kita lakukan. Manusianya nyarinya cuma sing penting nggak mangan, nggak ngombe. Yang penting dari subuh sampai maghrib, lapar, haus, nggak hubungan suami istri. Badan Allah jadikan itu semuanya hanya perantara untuk sampai kepada tujuan. Apa itu? La'allakum tattaqunnya, ketakwaannya. Kalau kita menjadikan suatu jembatan sebagai tujuan, ya kita pada hakikatnya nggak akan pernah sampai kepada tujuan yang asli. Dari Surabaya ke Madura, bagaimana mungkin orang itu akan sampai ke Madura kalau dia berhentinya ada di Suramadunya? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada ketakwaan kalau kita menjadikan lapar dan haus adalah tujuan? Enggak. Allah wajibkan, Allah fardukan kepada kita puasa, ada hasil yang ingin dicari oleh Allah. Ini yang dituntut oleh Allah. Apa? Ketakwaan.
banyak manusia sekarang nggak ngurus, yang penting aku nggak makan nggak ngombe. Mau mata saya kenyang sama maksiat, mulut saya kenyang sama apa yang haram, telinga saya, hati dan pikiran saya juga begitu. Iya, dia tidak akan sampai kepada apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, yaitu ketakwaan. Ini perkara pertama yang bisa menyebabkan orang itu ibadah sekedar sah tapi nggak dapat pahala. Penyebab kedua adalah dia pamer atau riya, sombong dan merasa lebih daripada orang lain dari ibadah yang dia lakukan. Pernah saya bahas di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyama fa innahu li wa ana ajzi." Setiap amal anak manusia itu untuk mereka. Salatnya kita untuk kita, hajinya kita untuk kita, bacaan Qur'annya kita untuk kita, illa shiyam. Kecuali puasa. Kalau puasa untuk Allah. Kalau puasa untuk Allah. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita menjauhi apa yang halal demi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub ilallah dan mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa menjauhi apa yang halal, kita bisa mengharamkan apa yang halal. Ketika kita berpuasa, nggak ada lain kecuali karena Allah. Bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita bisa menjauhi apa yang halal, ya seharusnya kita lebih bisa untuk menjauhi apa yang haram. Yang halal aja bisa kok kita jauhi. Yang halal, makan, minum, hubungan suami istri halal, bisa kita jauhi demi Allah. Kenapa demi Allah kita nggak bisa menjauhi apa yang haram memang? Maka bicara tentang Ramadan ini bukan bicara tentang kita berhenti dari kemaksiatan sementara waktu. Bicara tentang Ramadan adalah bicara tentang menjadi momentum buat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik sampai hati. Jangan sampai Ramadannya kita ini lebih buruk daripada Ramadan kita tahun lalu. Apa perlunya kita minta panjang umur, ketemu Ramadan, kalau ternyata Ramadannya kita nggak lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Maksiat yang biasanya kita lakukan di luar Ramadan, ketemu Ramadan tetap kelakon. Nah, apa perlunya minta panjang umur ketemu Ramadan kalau begitu? Apa perlunya minta panjang umur ketemu Ramadan kalau ternyata ibadahnya kita, ketaatannya kita, amal solehnya kita nggak lebih hebat daripada sebelum Ramadan? Apa perlunya minta panjang umur? Allah sudah memberikan apa yang kita minta. Kita minta kepada Allah, Allah kasih. Maka tugas kita berikutnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pamer, orang yang riya, orang yang merasa sombong dengan ibadahnya, maka ibadahnya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal anak manusia untuk mereka, kecuali puasa untuk beban. Ketika kita melakukan ketaatan itu berbeda-beda. Sholat punya bebannya sendiri, haji ada bebannya sendiri, puasa ada bebannya sendiri, zakat ada bebannya sendiri. Tapi di antara 4 macam ibadah ini, sholat, puasa, zakat, haji, yang paling beban buat kita itu adalah puasa. Kenapa? Sebab kita menjauhi apa yang halal, itu belasan jam. Kalau puasa hitungan menit, kalau sholat hitungan menit. Kita menjauhi bicara. Kalau sholat ya, kita menjauhi bicara. Kita nggak boleh ngomong, kita nggak boleh gerak, kita nggak boleh makan minum. Iya, tapi hitungan menit. Haji cuma nggak boleh makan minum. Sama hubungan suami istri, haji nggak boleh hubungan suami istri, tapi makan minum masih boleh. Tapi kalau puasa belasan jam. Zakat ibadah harta 2,5% selesai. Tapi kalau ibadah puasa ini yang paling berat. Kenapa? Belasan jam kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan apapun yang halal. Ini termasuk hubungan suami istri. Bebannya paling berat, makanya dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua amal anak manusia untuk mereka, kecuali puasa untuk Allah. Kemudian dikatakan juga oleh ulama, kenapa ibadah puasa kok dikecualikan daripada ibadah yang lain? Ibadah apapun selain ibadah puasa untuk mereka manusia, tapi kalau puasa untukku, kenapa puasa kok dikecualikan? Karena ibadah puasa ini ibadah rahasia. Kalau orang sholat, ketorong, iki sholat. Lu dari mana kok tahu? Rukuk, sujud, dia melakukan gerakan-gerakannya sholat. Oh, sholat nih orang, kan gitu.
Orang melakukan ibadah haji ketoro. Gak usah diomong-omong, ketoro sudah orang haji itu. Kenapa? Ini pakai ihram. Itu tawaf, itu lempar jumrah, itu wukuf, itu sa'i. Ketoro. Tapi kalau ibadah puasa rahasia, nih jenengan tahu kalau sekarang saya puasa? Nggak tahu. Husnudzonnya jenengan kan? Paham ya? Ibadah rahasia, nggak ada yang tahu. Ibadah rahasia, nggak ada yang tahu saya puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sekarang. Sama saya nggak tahu apakah Anda juga puasa, kecuali itu adalah menjadi ibadah rahasia antara Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditampak-tampak nah barulah batal pahalanya. Batal pahalanya. Makanya ibadah puasa karena sifatnya rahasia. Karena sifatnya rahasia lebih berpotensi untuk ikhlas daripada sholat dan haji. Kenapa? Lek sholat, lek haji ketoro, angel ikhlasi. Sholat di khusyuk-khusyukno, haji di ikhlas-ikhlasno. Untuk merahasiakannya itu susah. Kenapa? Ada gerakannya yang bisa dilihat oleh orang, tapi kalau puasa nggak ada. Apa yang bedakan antara orang yang puasa sama orang yang nggak puasa? Nggak ada. Nggak ada, kecuali niatnya dia. Yang itulah menjadi rahasia antara dia dengan Allah. Oh, cok ditutup-tutup, oleh tutup-tutup, biar wis. Kalau ditampak-tampakkan, buyar. Pernah diceritakan ada satu santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, puasa sunnah tapi ini ya, puasa sunnah. Tapi apapun itu, mau puasa sunnah, mau puasa wajib, mau puasa sunnah, mau puasa wajib kan ibadah rahasia juga. Sekali waktu bertamu ke rumah Syekh Abdul Qadir Jilani, puasa sunnah. Syekh Abdul Qadir Jilani kadung bikin makanan. Orang dulu kalau nyembelih no kambing mungkin ya masak kalau dulu. Sekarang lah catering sudah. Ini enggak masak genap. Syekh Abdul Qadir Jilani disuguhkan, disajikan. Semuanya makan kecuali satu orang. Makan. Saya puasa, Syekh Abdul Qadir. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Makan, nggak apa-apa. Aku yang nanggung, pahalanya kamu tetap dapat kok. Kan begitu memang ya. Kapan kita puasa sunnah? Kok pas mendayo? Makanya kalau nggak terpaksa, coba puasa sunnah terus mendayo. Ikilah rodok riak tapi halus kan. Riak tapi halus kan. Iya. Lek gak poso gak tahu mendayo. Kapan poso mendayo keliling. Iya. Badhe ngunjuk napa jenengan? Poso kula. Waduh. Nggih. Puasa saya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya puasa. Makan, aku tanggung pahalanya kamu dapat. Bahkan lebih afdol, lebih besar. Kenapa? Ngelegakno perasaanku. Kegedean gengsi rupane muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya puasa, eman. Yai kadung istiqomah, yai. Loh. Aku tanggung pahalanya kamu, pahala setahun kalaupun puasanya kamu. Ya apa ya? Ya, saya ini sudah sekian tahun melakukan, walhasil dutu-dutuno, pamer-pamerno sudah. Iya. Sampai dikatakan apa? Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, nyinggir, mulia. Pulanglah wahai orang yang telah jatuh namanya dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah wahai kamu yang kamu telah jatuh nilainya kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai. Maka dikatakan apa? Enggak mati itu santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani yang riak dengan puasanya, pamer-pamer dengan puasanya, kecuali di akhir umurnya menjadi Nasrani. Kecuali di akhir umurnya dia murtad baru mati. Waliyadzubillah min dzalik. Ada lagi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada orang baru pulang dari haji. Orang ini sudah pernah haji lagi. Bertamu Syekh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bertamu. Wes ngobrol. Yang punya rumah, tuan rumah ini ngomong, yang baru datang dari haji ini ngomong sama istrinya, Dek, itu bawakan oleh-oleh dari Mekah Madinah itu, oleh-oleh haji yang barusan ini loh. Jangan oleh-oleh haji yang kemarin. Duduno lek wis pindho dek haji. Iya. Jangan oleh-oleh yang dari kemarin, yang ini kan kedua kalinya sudah sing anyar kono. Apa kata Imam Sunda tersaken?
ngecap sepisan rusak haji ini loro. Ngecap sepisan rusak haji ini loro. Buyar wis. Hati-hati. Ya, makanya kalau dibandingkan ibadah apapun, ibadah puasa ini ibadah yang rahasia, berarti paling berpotensinya ibadah untuk bisa diikhlas ya ibadah puasa sudah, terutama ibadah puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, insya Allah semuanya Ramadan puasa. Insya Allah jaga Ramadan ikhlas itu gampang. Jaga ikhlas kapan puasa sunnah itu tidak gampang. Ya. Puasa sunnah, pergi ke warung misalkan, mau beli buko. Aku disian ya. Loh ya aku disik aku teko disik. Poso aku. Oh iya guys. Wong gak ono sing ngeru ditututuno. Apa poso aku disian ya. Itu ya puasanya. Ya. Semua ibadah anak manusia untuk mereka kecuali puasa. Kalau puasa untukku. Kalau puasa untuk. Artinya apa? Kalau puasa itu pahalanya enggak ada nilainya. Enggak dicatat sama malaikat. Wa ana ajili, pahala puasa asal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala puasa itu cash, kontan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai perantara malaikat, enggak pakai perantara catatan amal. Maka apa yang datangnya langsung dari Allah enggak bisa direbut oleh orang lain. Sudah pernah kita bahas ya? Kalau ibadah sholat, ibadah yang lain selain puasa, kalaupun diterima, berpahala masih ada resiko direbut sama orang lain. Direbut oleh siapa? Orang yang pernah kita dolimi. Orang yang pernah kita dolimi, yang pernah kita caci mungkin, yang pernah kita maki mungkin, yang pernah kita fitnah mungkin, yang pernah kita adu domba dia mungkin, yang pernah kita rasani, dan seterusnya. Ibadahnya kita ini, guru mesti diterima. Lah kok boleh ambil uang? Lah buyar apa ceritanya? Ibadahnya kita, sholatnya kita, hajinya kita, zakatnya kita, belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita dolim sama orang lain, yang diperebutkan apanya? Yang ada dosanya mereka ditimpakan kepada Allah, ditindakan oleh Allah kepada kita, ditimpakan oleh Allah kepada kita. Kecuali puasa. Kalau puasa nggak bisa direbut, sehingga diceritakan kalau ada manusia yang dolim, semua amal ibadahnya dia, kebaikannya habis karena tuntutan demi tuntutan. Panjang ngantri yang nuntut antrian minyak goreng dawa ngulo yang nuntut dia wes akhirnya satu persatu dikasih pahalanya ini pahala habis pahalanya orang yang dolim ini habis pahalanya tapi yang nuntut masih banyak maka dosanya mereka dilimpahkan oleh Allah kepada dia. Kecuali kalau dia punya pahala puasa yang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala puasa ini tetap membuat dia pantas masuk surga. Kenapa? Pahala puasa nggak bisa dituntut oleh orang. Nah terus gimana, Be? Lah orang ini yang dolim ini punya pahala puasa, dia berhak masuk surga. Tapi yang nuntut ini gimana? Maka Allah mendamaikan mereka. Yang nuntut ini, yang pernah terdolimi ini, panggil. Diperlihatkan oleh Allah di dalam surga itu ada istana. Lihat. Apa itu? Istana ya Rabb. Istana di dalam mana itu? Di dalam surga ya Rabb. Mau kamu? Mau. Syaratnya satu. Apa itu? Maafkan dia. Itu surga, istana miliknya kamu. Nah, caranya Allah mendamaikan begitu. Tapi gara-gara yang dolim ini pernah puasa dan puasanya benar, puasanya sah, masuk surga tetap masuk surga. Makanya yang mana kalau puasanya kita sholat isok direbut. Kalaupun kita dapat ganjaran sholat si isok direbut, boleh dikatakan ibadah puasa ini pahala yang paling kita andalkan sudah. Yang paling kita andalkan ini gak bisa direbut. Dan pahala puasa ini pahala yang paling besar. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu sekali bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apapun itu termasuk sedekah. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngasih uang 6 dirham kepada Siti Fatimah sebagai belanja di hari itu. Fatimah ini uang 6 dirham untuk belanja hari ini. Duduk Sayyidina Ali di depan rumah. Nggak taunya ada satu fakir miskin minta uang kepada Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Ali nggak bisa nolak, nggak bisa. Sepunten nih, nggak ada Sayyidina Ali. Nah, kalau kita kan punya, cuma ngomong nggak duit. Sayyidina Ali kalau mau ngomong nggak punya, ya nggak punya beneran. Tapi nggak pernah ngomong.
Sayyidina Hasan lewat, Hasan bilang sama Umi, tadi Abah ngasih 6 dirham, Abah minta 1 dirham aja. Oh iya Abah. Sayyidina Hasan ke Siti Fatimah ibunya, Umi, Abah bilang minta uang 1 dirham, ada fakir miskin di depan. Oh iya, ya nggak apa-apa sih. Cuman Hasan bilang sama Abah ya, ini 6 dirham ini cuman cukup untuk buat belanja hari ini. Lah kalau kurang, ya Umi nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, nggak bisa belanja ini, nggak bisa belanja ini. Nanti makannya gimana? Udah sampaikan itu sama Abah. Abah katanya Umi, kalau disedekahkan kurang, nanti makan apa? Bilang sama Umi ya, nggak sempurna imannya orang lebih yakin sama apa yang ada dalam genggamannya daripada apa yang ada dalam genggamannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang sama Umi, tak jaluk kabeh, gak sak dirham tok, 6 dirham kabeh tak pe. Kasih tuh, ini tak kasih orang parkir sini. Iki lek bojone gini buyar rumah tangga ya. Kiamat sughra. Siti Fatimah enggak sempurna nih katanya Abah. Imannya orang yang lebih yakin sama apa yang dia pegang daripada apa yang ada dalam kuasa dan genggamannya Allah Subhanahu Wa Taala. Seneng Siti Fatimah gitu. Kasih dengan dirham. Wes kasihkan 6 dirham itu kepada fakir miskin itu. Yes. Enggak lama ada orang jual kuda atau onta, saya lupa. Dijual itu ontanya. Iya Ali, saya jual ini. Berapa harganya? 140 dirham. Oh ya wis, tak tuku yo. Saya beli cuman utang 8 hari. Utang 8 hari. Oh iya, Sayyidina Ali. Percaya. Diikat sama Sayyidina Ali itu onta depan rumahnya. Lewat satu orang. Ali, baru nih onta. Iya, saya jual. Baru tadi saya beli. Oh iya, kamu jual ini? Iya. Berapa kalau boleh saya tahu harganya? 200 dirham. Kulak 140, didol 200 dirham. Ya wis, saya beli ya. Ya nggak apa-apa, bawa mana uangnya? Kasih 200 dirham. Yang janjinya bayar 8 hari, langsung dikontani saat itu. Kasih tahu utang 8 dino. Kita kan enggak. Kadung janji 8 dino, semaruh 8 dino. Lah iki ono duwe. Ya mbuh. Ya entek kapan 8 dino entek duwe kalau misalnya. Itu kita. Orang yang utang itu harus berbuat baik. Apa kebaikannya orang yang utang? Nyaur kapan mampu saat durunge waktunya. Sebelum waktunya. Orang yang ngasih utang itu juga harus baik. Gimana caranya orang yang ngasih utang baik? Lek nagih genah. Wah, iki rada repot. Ya apa? Ditagih genah sing utang luwih gak genah rek. Ya. Alhasil dibayar. Loh, kok cepet? Laku. Loh, gak dibayar 8 hari aja? Enggak, 8 hari belum tentu saya hidup. 8 hari belum tentu saya punya rezeki. Ini mumpung ada, wis 140. Yo. 60 dirham. Bawa. Hasan bilang ini dari Allah sama Umi. Ini dari Allah. 6 dirham diganti 60 dirham kontan. Kontan. Praktekno. Ayo. Melek nasibnya beda ya takut aku. Kenapa? Yakinnya beda kok. Yakinnya kita seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak mikir kapan sedekah, kita kan mikir. Cukup. Ada orang minta. Waduh 1.000. Balik. Ya. Sayyidina Ali nggak 1 dirham, malah 6 dirham kayak no kabeh. Mari wis. Yakin, makanya hasilnya kontan. Nandur ya panen. Lah kalau kita kepingin panen seperti Sayyidina Ali ya nandur sebagaimana Sayyidina Ali nandur. Setiap ganjaran dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Kalau puasa itu enggak ada hitungannya. La ya'lamu thawabas shaim illallah. Enggak ada yang tahu pahalanya puasa kecuali Allah semata. Berapa nilai besarnya pahala puasa kita enggak ada yang tahu kecuali Allah tok. Makanya malaikat nggak nyatet, catatan amal nggak berlaku untuk ibadah puasa, nggak berlaku sudah. Kenapa? Allah toh yang tahu. Malaikat nggak nyatet. Malaikat nggak nyatet. Makanya hadatannya. Kenapa kok dikatakan pahalanya puasa tidak ada batas? Karena puasa itu adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah. Dan sabar pahalanya adalah surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya nggak ada hitungan. Nol itu nggak ono.
unlimited, nggak ada batas sudah. Makanya malaikat nanya. Jelas ini ya. Yang ketiga, apa penyebab orang itu puasa tapi nggak dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dia, ini yang paling penting juga ya. Apa? Buka puasanya nggak hati-hati. Bukone gak hati-hati. Pokok nafsu, pokok kolu, halal, haram, moh. Ini termasuk nih. Sampai dikatakan, iya, syaiton itu. Kalau ada orang ibadah puasa sunnah, kalau puasa wajib seperti Ramadan, setan dibelenggu. Walhasil kalau ada orang puasa, namanya puasa ya buka, maghrib buka. Kalau ada orang puasa sunnah, maghribnya mau buka, setan ngomong sama prajuritnya, coba lihat, dia mau buka dari harta yang halal apa dari harta yang haram, dari makanan yang halal apa makanan yang haram, dari minuman yang halal apa dengan minuman yang haram. Kalau mereka buka puasa dengan duit dari cara yang haram atau makanan minumannya yang haram, prosesnya nggak bener, walaupun dia nggak tahu, walaupun dia nggak tahu, jarno ojo digudo. Kenapa? Sudah dia bikin capek dirinya sendiri. Poso tapi gak ono ganjaran. Puasa tapi dia nggak dapat balasan. Kenapa? Karena ketaatan dari harta yang haram, dari makanan yang haram yang masuk ke perutnya kita ini haram, tapi kita taat. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'al. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang senang makan makanan yang haram, baik apakah rezekinya dengan cara yang haram atau makanan minumannya dari harta yang dari bahan yang haram, kita nggak hati-hati. Itu sama seperti orang bangun rumah tapi di atas lautan. Nggak mungkin bisa. Siapa yang bisa bangun rumah di atas laut? Nggak bisa. Percuma. Sia-sia orang yang puasa tapi bukoni haram. Sia-sia orang yang puasa tapi bukoni haram. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dikatakan, "Idza aftara min shaumih aftara ala ma'il matar." Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau buka puasanya dari air hujan yang pakai tangan diwadahinya. Jadi nggak pakai ember. Kenapa ember itu dari tangannya orang lain? Mungkin begini, mungkin begitu. Jadi dari tangan langsung, wis bukoni ku tok. Wis. Kalau pas nggak musim hujan, dia nyari ke sumber atau ke sungai. Yang dia ngambil bukan pakai cibuk atau pakai ember. Kenapa? Cibuk, ember, garu itu dari orang lain. Saya nggak tahu dia cara mendapatkannya bagaimana, dengan harta yang bagaimana. Tetap pakai tangan. Yes. Subhanallah, sampai segitunya. Orang yang senang makan makanan yang haram banyak resikonya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para utusan, wahai para nabi, para rasul, makanlah kalian dari harta yang baik, wa'malu shalihan. Baru bicara tentang amal soleh. Allah memerintahkan kepada para nabi, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita juga, sebelum kita beramal soleh, pastikan kita ini makan dari harta yang halal apa haram, bahannya halal apa haram, baru bicara amal yang soleh. Akan menjadi percuma amal solehnya kita, ibadah dan ketaatannya kita kalau kita nggak perhatian dan urusan makanan. Ada satu orang datang kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin Imam Sufyan Ats-Tsauri tahu ini orang suka makan riba, suka makan yang haram. Datang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, tanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya mau tanya, apa sih pahalanya orang itu kalau sholat di shaf pertamanya, apa pahalanya? Orang ini memang sholatnya di shaf pertama, tapi juga senang makan yang haram. Apa pahalanya Imam Sufyan orang itu kalau sholat di shaf pertama? Imam Sufyan bilang apa? Perhatikan dari mana kamu makan, itu lebih baik daripada pertanyaannya kamu. Itu lebih penting daripada pertanyaannya kamu. Orang sekarang ini berlomba-lomba untuk taat.
tapi dia nggak hati-hati sama apa yang masuk ke perutnya. Perut ini Pak, Bu, perut ini bukan tong sampah, semua boleh masuk. Perut ini apa yang masuk ke dalamnya bakal dari darahnya kita, uratnya kita, ototnya kita. Yang itu bisa taat atau bisa maksiat. Man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang haram, otomatis ibadah, otomatis maksiat. Mau nggak mau, suka nggak suka, otomatis maksiat. Alima aw lam ya'lam, baik apakah dia tahu itu maksiat ataukah dia nggak tahu. Baik dia tahu apakah itu makanan yang haram ataukah dia nggak tahu, otomatis maksiat. Memang ketika kita makan makanan yang syubhat, makan makanan yang syubhat, tidak langsung berdosa. Ketika kita makan, nggak langsung dosa. Lain kalau kita tahu itu haram kita makan, itu dosa jelas. Ini nggak syubhat, nggak dosa memang. Tapi jangan dianggap nggak ada efek sampingnya. Bumene bumben maksiat, nah pasti itu dosa. Pasti itulah dia berdosa. Makanya Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya. Kalau perlu kalian sholat, saking seringnya sholat sampai seperti bungkuk seperti busur. Bungkuk seperti busur. Wa sumtum hatta takunu kal auta, hatta takuna kal auta. Dan kalian puasa, saking seringnya puasa sampai badannya kalian kurus kering seperti senarnya gitar. Lam yatagabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hadis. Tidak serta-merta banyaknya puasa yang kalian jalani, banyaknya sholat yang kalian lakukan diterima oleh Allah kecuali didasari dan diawali oleh sifat wara'. Apa itu wara'? Anti sama yang syubhat, apalagi sama yang haram. Tapi sayang kita hidup di zaman di mana dikatakan oleh Siti Aisyah, innakum la taghfuluna 'anil wara' wa huwa afdhalul ibadah. Kalian wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang banyak melupakan sifat wara', padahal wara' adalah paling afdolnya ibadah. Bukankah kita hidup di zaman di mana manusia sudah nggak ngurus wara' ini semuanya? Orang maunya instan, haram apa-apa sudah. Maka puasa dari orang seperti ini adalah ibadah yang percuma. Ibadah yang sia-sia. Kita kalau kencing, kita kalau buang air kecil, pasti kita jaga kaki kita atau badannya kita ini terhindar dari najisnya, terhindar dari cipratannya, kan gitu ya. Tapi anehnya kita nggak peduli apa yang masuk mulutnya kita, halal haram nggak ngurus. Maka kata ulama, ini sama seperti anjing. Anjing itu, maaf, dia nggak ngurus mau makan bangke, mau makan apapun nggak ngurus. Tapi kalau kencing ngangkang, dia nggak mau kecipratan najisnya. Padahal dia sendiri apa yang masuk perutnya nggak ngurus dia. Dia sama dengan anjing kata ulama. Anjing itu apa yang masuk ke perutnya nggak ngurus. Mau bangke, mau najis, mau kotor, mau bau, jijik, mau makan sudah. Tapi lucunya kalau dia kencing ngangkang. Loh, lah kalau ada manusia nggak ngurus apa yang masuk perutnya. Tapi kalau kencing, dia jaga anggota tubuhnya, dia jaga pakainya, jangan sampai kecipratan kencingnya. Sama seperti anjing. Kata ulama loh, bukan katanya saya. Banyak orang sekarang ini urusan kencing dia hati-hati najisnya. Oh luar biasa. Tapi apa yang masuk perutnya nggak hati-hati. Nggak ada. Karena itu jangan dianggap kita ini apa ya? Pokoknya poso itu luwe ngelak. Maaf. Sekedar perbandingan saja. Sekedar perbandingan. Orang itu kalau cuma sekedar nyari lapar, nggak makan, ya sapi lebih kuat nggak makan daripada kita. Sapi itu, wah kalau makan lahap, kuat kalau makan, tapi berhari-hari nggak makan juga kuat. Onta nggak minum berhari-hari, badan hidupnya di gurun pasir juga kuat, bisa. Lah maksud kita ini sama seperti mereka? Enggak. Pastikan ibadahnya kita ini adalah ibadah yang tidak percuma, tidak sia-sia, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau itu pernah dapat hadiah susu dari budaknya. Kasih susu. Biasanya Sayyidina Abu Bakar ini kalau dikasih hadiah sama budaknya tanya dulu dari mana baru diminum kalau halal. Mungkin pas itu lupa, langsung diminum. Atau sudah terbiasa ditanya mesti jawabannya halal, 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 nggak pakai ditanya langsung minum. Budaknya tanya, "Tuan, biasanya Anda sebelum minum tanya dulu, memastikan halal apa haram. Kok langsung diminum?" Loh, halal apa enggak ini? Ya nggak tahu. Loh, kamu dapat dari mana? Hadiah dari orang. Tapi gara-gara satu perbuatan saya, apa perbuatannya kamu? Saya dukun, saya mantra-mantra. Saya ini mantra-mantra. Jadi ada orang ya sakit atau apa, dia minta tolong kepada saya. Orang jahiliyah itu dulu juga ada mantra-mantranya untuk nyembuhkan orang. Mantra ya, bukan Al-Quran. Mantra. Saya dikasih hadiah susu ini. Namanya budak, kalau dikasih hadiah, hartanya budak bukan hartanya dia, hartanya tuan. Dikasih kepada Sayyidina Abu Bakar, diminum, itu dilogok sama Sayyidina Abu Bakar. Begitu tahu kalau ini harta yang haram, harta dilogok, minum sedikit kan. Tapi yang dimuntahno sama Sayyidina Abu Bakar seisi perutnya sampai keluar darah. Budaknya tanya, "Tuan, Anda minum sedikit, kenapa semua isi perut Anda keluarkan?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Kalau kamu bareng sampai nyawaku kamu, mati bisa kamu kamu. Kenapa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih." Karena aku ingat sabdanya Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang layak baginya. Atau dalam riwayat yang lain, maka yang tumbuh bukan daging, yang lebih pantas buat orang makan makanan yang haram, itu adalah yang tumbuh bukan daging tapi api, membakar dirinya sendiri. Nggak ngerti loh pada itu, nggak ngerti kalau itu haram, nggak ngerti. Diminum baru tanya, dilogok, sampai semua apa yang ada dalam perutnya keluar. Sambil Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Allah, apa yang tersisa ada di tenggorokanku, apa yang ada di perutku, Engkau yang menahan. Engkau yang menahan. Ini adalah kadar kemampuanku ya Allah." Nah kalau kita kadung karo aku bil, nggak ono lagi haram itu tuh bakso ini kono habis mosok pantesan enak, pantesan enak, pantesan nyaman. Buku itu terjelok kok karo wis mari wis karo wis pokoknya karo itu halal sebelum wis ya. Nggak tahu itu halal lah. Makanya hati-hati kalau sudah puasa ini jangan gampang jajan, kecuali jajan ke orang yang kita kenal. Jangan gampang marung, kecuali marung ke tempatnya orang yang kita kenal. Kalau enggak, khawatir. Makan di rumah itu barokah. Apalagi kalau masih punya ibu, makan makanannya ibu itu barokah. Ada orang, sebagian orang itu buka puasanya 2 kali. Dia sudah berkeluarga. Maghrib buka, tapi makannya sedikit. Atau makan seperlunya, secukupnya. Tapi dia bela-bela ke rumah ibunya nanti setelah tarawih. Tujuannya apa? Makanannya ibu. Mumpung ono. Kenapa ya? Barokah. Siji panganan ibu, masakannya istri sama masakannya ibu itu siji. Barokahnya loh ya. Barokahnya. Orang sekarang enggak. Ya anak muda zaman sekarang lebih senang makan sama teman daripada sama ibunya. Akan tiba masanya buat kita semuanya yang masih punya ibu. Akan tiba waktunya kita sadar, ternyata makan bersama siapa itu lebih penting daripada apa yang kita makan. Akan tiba masanya, akan tiba waktunya cepat atau lambat. Kita sadar cuman sadarnya kita telat kaset. Sadar akan apa? Ternyata makan bersama siapa itu lebih penting daripada makan apa. Makannya restoran, makannya di kafe, makannya di warung, ibunya masak kali makan. Anak zaman sekarang begitu. Makanya di restoran, kafe, ibunya masak nggak direken. Kok ibu wis kaono baru gaya status. Masakan terenak adalah masakan ibu goro. Apa lecek iya? Lecek, gak tau mangan ambek ibu pun. Mangan ambek konco terus di kafe, restoran.
Kapan gak ono ibuke epok-epok wae status makanan terindah adalah makanan terenak ternikmat adalah makanan iku ambek emoji nangis. Aduh, jadi malaikat keplak pisan dari dia. Borodok. Makanya mumpung masih punya ibu regano ya, makan. Apalagi kalau hidup sekota, hidup sekota, parani. Apa yang ada di dapur makan barokah. Kenapa ini masakannya ibu? Itu masakannya ibu ya. Walhasil hadirin hadirat subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Inti yang ingin saya sampaikan adalah jangan kita ini menjadi orang yang hanya mencari keabsahannya ibadah. Biasanya orang yang mencari keabsahannya ibadah, dia terbebani dengan ibadahnya. Sehingga dia melaksanakan ibadah hanya formalitas. Si penting sah. Nah, formalitas. Gak ngurus diterima apa gak ngurus. Yang penting sah, gugur kewajiban, gak ada wajib qadha. Nah, formalitas. Karena formalitas nggak maksimal. Jangan. Mulai sekarang apapun ibadah yang kita kerjakan, yang kita cari adalah diterimanya itu ibadah. Mudah-mudahan apa yang kurang dari ibadah Ramadan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun ada yang di antara kita merasa belum pantas atau memang belum pantas dapat rahmatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita sudah menjadi orang yang pantas dapat rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini adalah Ramadan terindah dan Ramadan yang paling berkesan dalam seumur hidup kita. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu hari Selasa minggu yang akan datang. Ya mudah-mudahan kasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikasih mudah untuk mendapat rezeki yang halal, makanan minuman yang halal buat kita, keluarga kita, ya, manfaat barokah zahir batin dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina mahal kutruta wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aghirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi takhshal mustafa man ilal hajji dana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah